Sebelum saya kasih presentasinya ke dokter Arini, saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya siapa sih dokter Arini ini. Ya, dokter Arini adalah seorang spesialis kulit yang senang membagi ilmu dan aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang kesehatan kulit di berbagai media dan forum ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu buka Instagramnya Dokter Arini @dermatologist_jakarta, itu adalah salah satu contoh portofolio banyak banget ternyata perusahaan-perusahaan ataupun media yang sudah bekerja sama dengan Dokter Arini. Kalian bisa temukan Dokter Arini di Instagramnya @dermatologist_jakarta. Nah, yang kedua, Dokter Arini itu lulusan mana sih? Itu biasanya banyak yang suka nanya nih dok, banyak yang suka kepo. Ya, Dokter Arini merupakan seorang dokter lulusan Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Jadi bukan yang sembarangan, tapi benar-benar ternyata memang dibuktikanlah dengan predikatnya yang cum laude, meraih berbagai penghargaan dan publikasi research. Contohnya di sini ada Regional Congress of Dermatology. Kemudian dokter Arini juga ternyata ngambil skill lab. Jadi nggak hanya sebagai spesialis klinik aja SPKK, tapi biasanya dokter-dokter tuh banyak yang menambah skill tambahan. Nah, dokter Arini itu menambahkan professional trainingnya itu di berbagai tempat. Untuk saat ini, dokter Arini melanjutkan pendidikan di European College of Aesthetic Medicine and Surgery. Dan kemudian yang kedua adalah National Skin Center di Singapura. Tapi karena adanya COVID saat ini, maka dokter Arini memutuskan untuk postpone terlebih dahulu demi keselamatan dan kemudian untuk kesehatan, menjaga kesehatan, tapi tidak mengurangi rasa excited dokter Arini untuk berbagi ilmu kepada kita semua hari ini. Dan saat ini dokter Arini pun bekerja sebagai dosen di Universitas Ukrida sebagai konsultan dan kemudian sebagai direktur medis di klinik Dermalogia. Selain itu juga tempat prakteknya tuh ada beberapa juga, contohnya di Bamet, di ZEP, dan di Abdiwaluyo, di Rumah Sakit Abdiwaluyo. Ya, kepada dokter Arini, please welcome. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Anissa atas perkenalannya. Sehat dok hari ini dok? Senang ya hari ini kita bisa ketemu semua dari keluarga UniHealth dan saya senang sekali kita dapat berkenalan dengan produknya UniHealth yang bagus sekali yaitu Dr. Alopec. Ya gini dok, dulu nih sebelum pandemik sebenarnya kita mau ngajak dokter Arini keliling Indonesia dok. Wow. Biasanya kita datang ke berbagai daerah, kita bisa ke Makassar, kita ke Palu, kita ke Kalimantan, ke Sumatera. Cuman karena pandemik, kita kegiatan dinasnya di-postpone juga, dok. Iya, meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi senang sekali bahwa sekarang dari Sabang sampai Merauke bisa ketemu semua di dalam virtual meeting ini ya Mbak Nisa. Tentu sekali, dok. Nah, gimana Mbak Anissa? Kita mau mulai presentasi. Boleh, boleh. Ini udah banyak yang nggak sabar nih kayaknya nih, yang banyak mau nyari ilmu baru lagi nih tentang dermatologi. Semoga berguna ya semuanya. Nah, perkenalkan saya Dr. Arini, spesialis kulit dan kelamin. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Anissa. Hari ini saya mau membagi ilmu tentang kerontokan rambut dan terutama nanti kita bahas sebenarnya kerontokan rambut ini banyak dialami juga nggak sih dengan orang-orang yang berusia lebih muda? Apa sebenarnya cuma orang tua aja? Nah, pertama, sebelum kita ngomongin mengenai rambut, kerontokan rambut, kita mesti tahu bahannya yang rontok tentunya, yaitu kita harus mengenal rambut tuh apa sih? Sebenarnya rambut itu adalah salah satu bagian dari penunjangnya kulit. Jadi dia salah satu bagian dari kulit, kita tahu bahwa rambut ada di dalam kulit. Nah, rambut ini ada di seluruh tubuh. Jadi sebenarnya yang kita bilang rambut itu bukan cuma rambut di kepala, tapi seluruh bulu-bulu kita ini sebenarnya merupakan rambut halus. Nah, yang tidak ada rambutnya itu cuma telapak tangan, telapak kaki, kuku, dan bibir. Nah, pada dasarnya batang rambut, kita bisa mengenal rambut ada batangnya dan ada akarnya. Nah, yang kita biasanya pegang ini adalah batang rambutnya. Akan tetapi untuk tempat rambut itu tumbuh dan yang penting untuk kita atasi kerontokannya itu terutama ada di dalam akarnya.
Dan rambut ini 90% ini terdiri dari protein atau asam amino. Ini kita bisa lihat dari gambarnya, ini batang rambut dan ini adalah akarnya. Dan yang paling penting adalah dia tertanam di kulit dan dia diberikan nutrisi oleh pembuluh darah. Ya, next. Nah, ini adalah sedikit fakta tentang rambut. Jadi sebenarnya jumlah folikel rambut kita kira-kira 100.000 sampai 150.000. Dan dalam 1 cm persegi itu ada 200 rambut. Banyak sekali ya. Dan kemudian diameternya itu 0,1 mm. Nah, kita tumbuh rambut itu seberapa cepat sih? Nah, itu kira-kira 1 cm per bulan. Siapa yang belum potong rambut nih dari awal PSBB? Nah, pasti berasa banget kan bahwa rambutnya kalau kita dari awal PSBB artinya udah tumbuh kira-kira hampir 10 cm kira-kira. Nah, makanya kalau di cowok harus lebih sering potong rambut karena sebenarnya 1 bulan udah tumbuh 1 cm. Nah, kalau di pria tentunya akan semakin terlihat. Nah, rambut rontok per hari itu sebenarnya berapa sih normalnya? Sebenarnya rambut yang rontok per hari itu normalnya 5 sampai 100. Nah, rambut itu kita cuma tahu terutama untuk fungsi estetiknya. Akan tetapi, rambut itu punya banyak fungsi. Pertama, dia melindungi kepala dari sinar UVA dan UVB. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena saya sebagai dokter kulit sangat banyak mendapatkan pasien, jadi dia terkena kanker kulit di kepalanya. Kenapa? Karena kepalanya orang tua udah mulai botak. Kita pakai sunscreen di muka, tidak pakai sunscreen di kepala, padahal kepalanya sudah tidak terlindung dengan rambutnya, karena rambutnya sudah sangat tipis. Sehingga dia malah mendapatkan kanker kulit yang ada di rambut dari kulit kepala. Dan rambut itu menyaring kotoran atau debu. Makanya kalau kita harus secara rutin cuci rambut untuk menghilangkan kotoran atau debu. Karena kotoran sama debu tentunya dapat memberikan dampak kesehatan yang jelek untuk kesehatan kita seluruhnya. Kemudian rambut juga berfungsi sebagai sensori atau perasa panas dan dingin dan pertahanan. Misalnya kalau panas, biasanya rambut kita kan menjadi lebih berminyak. Itu sebenarnya merupakan respons pertahanan tubuh kita, pertahanan rambut, sehingga dia mengeluarkan air dan minyak untuk sebenarnya melindungi kulit kepala kita. Dan yang terakhir yang kita selalu tahu adalah fungsi estetiknya. Nah, ini foto Prince William, semuanya pasti tahu ya. Dia putra mahkota Inggris. Nah, kita lihat dia mengalami sebenarnya kerontokan dan kebotakan dini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kelihatan nggak dulu lebih ganteng dulu apa sekarang? Kita lihat lebih ganteng dulu ya. Kenapa tentunya? Nah, tentunya sebenarnya mukanya nggak terlalu tambah tua kan, Prince William. Tapi kita lihat rambutnya, dia mengalami kebotakan dini sehingga tentunya ini memberikan masalah dari fungsi kosmetik, jadi dengan adanya daya tarik dan ada efek psikososial yang tentunya bisa dibawa dari rambut yang rusak. Nah, rambut itu terutama apalagi untuk wanita. Rambut itu adalah mahkota wanita. Ini yang lagi banyak diomongin orang nih, pada tahu nggak ini siapa? Ini Feby Febiola. Dia kayaknya saat ini sedang sakit dan sakit kronik dan itu membuat rambutnya rontok sehingga dia memutuskan untuk mengunduli rambutnya. Nah, ini tentunya cewek kalau misalnya dia tidak terpaksa tentu dia tidak akan mau mengunduli rambutnya. Kenapa? Karena rambut adalah mahkota wanita. Dia adalah identitas. Dia membawa fungsi estetik. Makanya semua orang sekarang ada yang cat rambut, ada yang blow rambut, ada yang catok, ada yang waving. Kenapa? Karena mereka mau membuat rambutnya semakin bagus. Nah, apa jadinya kalau bahkan rambutnya aja nggak ada? Apa jadinya kalau bahkan rambutnya tipis? Nah, seberapa banyak sebenarnya pria dan wanita yang mengalami kerontokan masalah rambut atau hair loss. Nah, bahkan 1 dari 2 pria akan mengalami masalah hair loss dan 1 dari
4 wanita akan mengalami hair loss. Ini salah satu statistik dari Amerika. Nah, tadi kita sudah mengenal rambutnya. Sekarang kita mau mengenal tentang kerontokannya. Sebenarnya apa itu hair loss? Hair loss itu sebenarnya adalah kehilangan rambut. Nah, kondisi kehilangan rambut dalam jumlah yang banyak yang lebih dari kerontokan rambut yang normal, yaitu batas maksimalnya 100 helai setiap harinya. Nah, hair loss itu sebenarnya bisa kita bedakan. Ada yang namanya kerontokan dan ada yang namanya kebotakan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kapan kita bisa klasifikasikan itu sebagai kerontokan, kapan kita bisa klasifikasikan itu sebagai kebotakan. Nah, tanda-tandanya apa sih kalau kita mau tahu ini saya rambutnya tuh sebenarnya rontok nggak sih? Nah, seperti yang tadi saya bilang, namanya rambut itu tidak hanya ada di kepala. Jadi kalau kita lihat misalnya alisnya semakin tipis, nah itu mungkin juga ada masalah rambut dan masalahnya biasanya sistemik mengenai ke seluruh tubuh. Dan kemudian laki-laki dan perempuan ini berbeda. Misalnya kalau wanita, kalau dia ada penyakit namanya female hair loss patterns atau androgenic alopecia, dia makin lama belahan rambutnya akan semakin lebar. Sedangkan kalau pria yang paling kelihatan duluan adalah dahinya malah semakin lebar. Kenapa? Karena batas rambutnya mundur ke belakang. Nah, ini dua-duanya terkait dengan hormon. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang ini. Kedua, ada yang namanya di sini ngomongnya patchy hair thinning. Itu kalau kita lihat anak-anak kenapa banyak yang pitak-pitak ya? Nah, itu kalau kita melihat ada anak yang pitak-pitak, itu juga adalah masalah rambut yang juga bisa ditangani dengan suplemen-suplemen rambut. Kemudian, kalau kita misalnya menyisir, terus tiba-tiba di sisirnya, jumlah rambutnya sepertinya jauh lebih banyak dari biasa. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian, masalah rambut bukan cuma membuat rambutnya menjadi lebih sedikit, tetapi membuat rambutnya menjadi lebih tipis, membuat rambutnya menjadi lebih rapuh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Adalah tanda-tanda di mana kita harus mulai untuk menanyakan apakah saya ada masalah rambut, apakah ini sudah saatnya saya mengkonsumsi suplemen, saya kontrol, bertanya ke dokter, nah dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat male pattern hair loss seperti ini dan female pattern hair loss seperti ini. Tentu pada pria jauh lebih berat kebotakan itu. Akan tetapi pada wanita dampak sosialnya sangat tinggi. Nah, untuk kita dapat mengerti nanti mengenai penyakit-penyakit rambut dan apa yang membuat kerontokan dan kebotakan rambut, tentunya saya mau terangkan sedikit tentang siklus rambut. Ini adalah siklus rambut normal. Nah, siklus rambut tumbuh itu sebenarnya ada yang dinamanya di fase anagen, yaitu fase di mana rambut tumbuh. Dan ini biasanya rambut itu berada di fase tumbuh 2-6 tahun, tentu paling banyak, makanya rambut kita tumbuh terus. Nah, kemudian dia masuk ke fase transisi 1-2 minggu, nah lalu dia berada di dalam fase istirahat. Nah, dalam fase istirahat, dia berhenti untuk tumbuh. Dan kemudian setelah fase istirahat atau telogen itu, dia copot. Nah, masalahnya di sini, kadang-kadang yang copot justru lebih banyak dari yang tumbuh. Padahal kalau kita lihat dari waktunya, lihat nggak bahwa kalau fase aktif pertumbuhan biasanya justru 2-6 tahun dan fase istirahat cuma 5-6 minggu. Nah, kadang-kadang ada gangguan di siklus ini sehingga terjadi kerontokan atau kebotakan pada rambut kita. Nah, ini faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi kesehatan rambut kita? Ada banyak ya. Nah, pertama dan yang paling penting adalah defisiensi vitamin. Defisiensi vitamin B, vitamin C, protein, dan mikronutrien lain seperti besi atau Fe, magnesium, dan zinc. Kemudian temperatur.
temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah membuat rambut kita menjadi sulit beradaptasi dan juga kulit rambut kita. Sehingga itu menimbulkan gangguan adaptasi dan dapat rambutnya menjadi lebih rontok. Misalnya gara-gara kulit kepalanya terlalu kering. Kemudian gangguan-gangguan lain yang di dalam tubuh. Jadi kadang-kadang kalau kita ada penyakit sistemik, misalnya penyakit dalam pencernaan, itu misalnya kita sedang diare hebat, sudah 1 bulan gitu, nah itu kan nutrisi di rambut juga turun. Nah karena nutrisi di rambut juga turun, rambutnya juga menjadi tidak sehat, jadi dia gampang lepas, sehingga terjadi hair loss. Kemudian juga ada, tadi kita sudah saya sudah singgung sedikit bahwa faktor hormonal sangat mempengaruhi. Kemudian stres, kita tahu bahwa kalau orang stres bisa apa aja, dia bisa rontok, rambutnya banyak, dan kadang-kadang ada yang bisa bahkan menjadi kebotakan atau pipak. Nah, jadi stres juga sangat mempengaruhi. Jadi dia bukan cuma membuat uban, tapi dia juga membuat rambutnya menjadi banyak sekali yang rontok. Kemudian kita tahu sendiri, kalau pada lansia, mereka mengkonsumsi obat banyak sekali. Jadi ada obat antikoagulan misalnya, itu dia dapat sebenarnya justru obat-obat jantungnya dia dapat ternyata membuat rambutnya semakin rontok. Nah, oleh karena itu kita harus bantu di sini untuk supaya rambutnya jangan ikut rontok gara-gara obat yang diminum. Kemudian genetik, ada beberapa orang yang rambutnya tipis, ada beberapa orang yang rambutnya tebal-tebal. Misalnya mungkin teman-teman kita yang di Indonesia Timur rambutnya pada tebal-tebal. Nah, tapi di sisi Indonesia yang lain banyak rambutnya tipis-tipis gitu. Kemudian ada juga sekarang kan tipe anak-anak millennials nih, mereka suka sekali bermain dengan rambut. Nah, apalagi di era new normal ini. Kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, di TikTok, mereka belum 2 bulan udah ganti warna rambut. Terus habis itu tiap hari untuk buat konten mereka blow, kadang-kadang dikepang, kadang-kadang dicatok, kadang-kadang besok di wave. Nah, itu sebenarnya membuat kerontokan rambut. Jadi ini untuk saya singgung sedikit sebelum nanti di akhir bahwa di anak-anak muda juga tentu kerontokan rambut terjadi. Kenapa? Karena mereka yang paling sering ganti-ganti hairstyles. Kemudian penyakit-penyakit endokrin. Penyakit endokrin itu apa sih? Itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon sebenarnya. Misalnya diabetes mellitus. Kalau orang dengan penyakit kronik seperti diabetes mellitus, tentunya rambutnya juga lebih rentan untuk rapuh atau rontok. Nah, kita mau bahas satu-satu. Pertama, hormon. Hormon apa sih sebenarnya yang buat rambut kita mempengaruhi kesehatan rambut kita? Pertama, hormon androgen, kedua estrogen, ketiga hormon dari tiroid dan kortikosteroid. Nah, yang paling sering membuat rambut rontok adalah pengaruh dari hormon testosteron. Tepatnya dihidrotestosteron. Apa yang dilakukan oleh dihidrotestosteron? Dia membuat rambut kita menjadi miniatur, menjadi lebih mini. Jadi sebenarnya rambutnya tidak hilang, tapi tipis-tipis gitu. Nah, sebenarnya ini terjadi sama siapa nih? Kalau lebih jelas kita lihat sama Presiden Amerika, Donald Trump. Nah, itu kita lihat bahwa rambutnya tuh perhelainya halus-halus gitu. Nah, apa yang terjadi adalah dia terjadi miniaturisasi rambut. Jadi rambutnya menjadi sangat halus dan sehingga kalau rambutnya menjadi sangat halus sangat gampang copot. Nah, kemudian adanya kondisi metabolik dan defisiensi nutrisi. Nah, sekarang banyak orang yang diet nih, selain mereka olahraga keras nih selama new normal, mereka juga diet karena ternyata PSBB semakin gemuk. Nah, kadang-kadang juga semakin bertambah beratnya bukan berarti gizinya semakin baik. Karena kita harus evaluasi apa yang kita makan. Kadang-kadang kalau kita cuma makan karbohidrat, kita cuma makan gula, meskipun berat badannya naik, tetapi nutrisi untuk rambut tetap berkurang. Kenapa? Karena
Yang dibutuhkan oleh rambut adalah protein, asam lemak esensial, zat besi, seng, karena ini sangat penting untuk pertumbuhan keratin rambut. Dan perlu berhati-hati untuk kalian yang diet ketat, misalnya terutama yang kurang dari 1000 kalori per hari, ini tentunya rambut akan semakin rontok. Nah, juga rambut rontok ini alami terjadi pada orang yang mengalami penuaan. Kenapa? Karena memang folikel rambutnya berkurang. Folikel rambutnya berkurang, terus ukuran folikelnya menjadi lebih kecil secara natural. Kemudian kita tahu bahwa rambut itu mendapatkan nutrisi yang dibawa oleh aliran darah kita. Nah, pada orang yang sudah lebih tua, itu pembuluh darahnya itu tidak lancar dan jarak antara pembuluh darah dengan kulit itu menjadi lebih jauh. Oleh karena itu, mereka sulit mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah dibandingkan orang yang lebih muda. Nah, ini kita ingat nggak dulu kita punya artis yang sangat berbakat, namanya Julia Perez atau Jupe dipanggilnya. Nah, apa yang terjadi pada Jupe? Dia waktu itu mengalami kanker serviks. Jadi dia mengalami kanker serviks, sudah stadium lanjut, dan itu membuat rambutnya menjadi sangat tipis. Nah, satu, kanker serviksnya yang sudah lama dia derita membuat rambutnya sangat tipis. Kedua, dia mengkonsumsi obat kemoterapi. Itu membuat rambutnya sangat tipis. Tadinya ingat nggak dia pendekin, jadi kayak rambutnya jadi cuma di bawah telinga, lama-lama dia pelontos semuanya. Nah, jadi bahwa orang-orang yang mengalami penyakit kronik dapat mengalami kerontokan dan kebotakan. Nah, sekarang kita semua tahu lagi dalam pandemi COVID. Nah, COVID ini ternyata juga salah satu penyakit yang dapat membuat rambut kita rontok. Nah, ini waktu itu lagi viral kalau kalian lihat di Amerika, karena artis dulu Alyssa Milano dulu main film Charm dia. Nah, ini dia lagi menderita COVID, tapi dia tidak dirawat di rumah sakit, dia dirawat di rumah. Dan dia sharing di dalam YouTube-nya bahwa dia lagi COVID dan satu hal yang dia notice sangat berubah di dirinya, bukan kesehatannya dia, tapi rambutnya rontok semua. Jadi dia tunjukkan setiap dia sisir langsung segumpal rambut, dia sisir lagi segumpal rambut lagi. Nah, jadi kerontokan rambut dapat terjadi di penyakit-penyakit yang akut, yaitu misalnya penyakit yang cuma periodenya 1-2 minggu aja, atau dia di penyakit kronik yang sudah lama bisa terjadi, seperti misalnya kanker, diabetes, dan lain-lain. Nah, tadi saya sudah singgung juga bahwa obat-obatan dapat menyebabkan kerontokan, misalnya tadi anti kanker, seperti yang dialami oleh Julia Perez, almarhum Julia Perez dulu. Kenapa? Karena dia bisa menghambat membelahnya sel rambut menjadi sel rambut yang baru. Dan juga misalnya pada lansia-lansia, obat-obat seperti antikoagulan itu dapat mempengaruhi siklus rambut. Tadi percepatan dari fase yang tadinya tumbuh, yaitu anagen, ke fase yang resting atau istirahat. Sehingga itu dapat membuat rambut kita rontok. Nah, sekarang saya mau ajak semuanya mengenal apa itu kerontokan dan apa itu kebotakan. Bedanya apa sih? Nah, kita bisa lihat dari foto ini cukup jelas kan mana yang rontok, mana yang botak. Nah, kerontokan rambut ini istilah medisnya kita sebut sebagai effluvium. Effluvium adalah kehilangan rambut kurang lebih dari 120 rambut helai per hari. Nah, seperti yang tadi saya katakan, normalnya hanya 50 sampai 100. Nah, dia dapat setempat atau semua rambut. Kemudian dia dapat berlanjut pada kebotakan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya bisa terangkan di sini. Nah, ini kerontokan bisa seluruh rambut, bisa hanya satu tempat-tempat saja, di sini, di sini, di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis nama
diagnosis atau nama penyakitnya. Jadi kerontokan itu dapat disebabkan oleh banyak kondisi rambut. Nah, penanganannya tentu sebenarnya banyak berbeda-beda berdasarkan diagnosisnya. Misalnya efluvium telogen, anagen, androgenik alopecia, bisa pada wanita, pada pria, atau kelainan batang rambut. Jadi kelainannya bukan di akar, tapi di ujung rambutnya. Kemudian bisa kelainannya setempat. Misalnya karena trauma, ditarik-tarik, infeksi, dan ini semuanya dapat kemudian berlanjut ke dalam kebotakan. Nah, ini adalah contohnya, supaya saya kasih gambar, supaya kita semua dapat melihat dan bisa dapat mengenali kira-kira orang di sekitar kita, siapa saja sih yang bisa butuh pertolongan kita, atau kita bisa bilang, aduh kayaknya rambut kamu rontok nih, gitu. Nah, ini adalah contoh kerontokan rambut difus. Jadi ini terjadi merata di seluruh kulit kepala. Yang ini misalnya telogen effluvium. Kemudian yang ini alopecia androgenetik yang biasanya terjadi di tengah, rambutnya di bagian tengah. Sedangkan kalau telogen effluvium biasanya dia lebih merata. Ini adalah salah satu kondisi lagi, misalnya anagen effluvium, misalnya ini yang bisa terjadi pada seseorang yang mendapatkan obat kemoterapi. Nah, apakah anak muda bisa terjadi kebotakan? Tentu saja. Kenapa? Karena dia berdasarkan statistik juga seperempat cowok di dunia di bawah umur 30 tahun sudah mulai mengalami kerontokan atau kebotakan. Nah, ini adalah statistik yang lain bahwa sampai 40% bahkan orang pria di bawah 35 tahun sudah mengalami kebotakan. Dan kita lihat pada umur berapa mereka sudah mulai mencari pertolongan untuk membetulkan rambutnya yang mengalami kerontokan. Ternyata kita lihat bahkan dari umur di bawah 20 tahun mereka sudah mencari pertolongan untuk kerontokan rambutnya. Dan bahkan 20% di bawah usia 30 tahun, dan justru yang tertinggi mencari pertolongan untuk membetulkan rambut rontoknya justru di usia 30 sampai 40 tahun. Jadi ini di usia muda dan usia produktif, di mana bahwa laki-laki juga merasa penampilan juga sangat penting untuk dia pergi bekerja. Nah, ini jenis kerontokan yang paling sering kita temukan pada pria. Kalau kita sering ketemu pria yang bagian sininya udah mulai menipis, atau kita lihat misalnya om, ayah, kakek, nah ini namanya androgenetic alopecia, atau kita singkatnya adalah AGA. Nah ini disebabkan tentunya oleh gangguan hormonal. Nah, dia membuat yang tadi saya katakan miniaturisasi rambut. Jadi lama-kelamaan dia semakin kecil rambutnya. Kemudian dia dapat mempengaruhi kalau cowok sampai 47 juta orang, dan itu cuma di US aja, belum di seluruh dunia, dan 18 juta wanita. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan adalah bahwa dia juga genetik. Jadi kalau kita lihat si ayah nih ada kebotakan, nah dia biasanya diturunkan kepada anak laki-lakinya. Sedikit diturunkan ke anak perempuan, tapi biasanya tidak banyak. Jadi terutama diturunkan kepada anak laki-lakinya. Jadi tentunya populasi, karena ini sesuatu yang diturunkan dan genetiknya tuh sangat kuat. Jadi kita lihat misalnya Prince Charles sama Prince William, kita lihat bahwa dua-duanya mengalami kebotakan yang sama. Nah, ini karena dia diturunkan dan terutama kepada pria. Manifestasinya makin lama akan semakin parah, dan kita bisa lihat di sini polanya, jadi dia ada skalanya dari 1 sampai 7. Di mana yang 7 dari hampir seluruh kepala bagian atas dan dahinya semuanya sudah hilang. Nah, jadi umumnya kita bisa lihat ada yang dibilang ini M-shape, yaitu kita lihat misalnya nomor 3 sama nomor 4, ini namanya M-shape atau U-shape. Atau U-shape, jadi seluruh dahinya
udah hilang juga. Jadi ini ada 2 pattern dan dua-duanya termasuk dari androgenetic alopecia. Dan di sini di kotak yang putih yang tengah ada pertanyaan, is there a cure? Sebenarnya iya. Jadi tenang aja bahwa sebenarnya dia bisa membaik. Tapi memang penanganannya sesuai derajatnya, semakin derajatnya dia sudah berat, penanganannya akan lebih sulit. Kenapa? Karena kita bertarung dengan faktor genetik yang ada di dalam tubuh kita, di dalam tubuh seseorang tersebut. Kemudian itu tadi pola pada pria, ini saya mau mengenalkan pola pada wanita. Pada wanita berbeda, jadi tidak separah pada pria. Tidak sampai hilang semua rambutnya, tapi yang kita bisa lihat adalah makin melebar di tengahnya. Semakin melebar dan dia ada derajatnya juga. Nah, kemudian ini yang sering kita temukan pada anak-anak justru. Nah, tadi ada pertanyaan sebenarnya bisa nggak sih ditemukan pada usia muda, bahkan anak-anak saja mengalami kerontokan dan kebotakan. Terutama yang sering dialami oleh anak-anak adalah alopecia areata, yaitu pitak. Nah, kalau kita lihat ada tetangga-tetangga, ini kok anaknya pitak nih. Nah, ini kita bisa juga bantu berikan mereka edukasi tentang ini, bahwa kelainan ini itu sebenarnya autoimun. Nah, apa itu kelainan autoimun? Kalau kelainan autoimun itu kelainannya sebenarnya dibawa di dalam tubuh kita. Dibawa di dalam tubuh kita dan sistem imun kita sendiri menyerang folikel atau akar rambut kita sendiri. Sehingga di daerah tersebut mengalami kebotakan setempat saja. Dan dia ada predisposisi genetik. Jadi kalau kita lihat apakah ayah ibunya pernah mengalami hal yang sama, bisa terjadi ke anaknya. Tetapi sangat sering terjadi bahwa ayah ibunya tidak pernah mengalami hal yang sama, tapi misalnya anaknya ternyata ada alopecia areata, itu sangat mungkin terjadi. Dan dia sebenarnya tidak menimbulkan scar atau nantinya dapat tumbuh lagi kembali. 40-50% terjadi sebelum umur 21 tahun. Jadi sebelum menginjak usia dewasa, setengahnya sudah bisa terjadi alopecia areata. Nah, alopecia areata ini selain kita bisa kenali dari pitaknya, ternyata dia membawa gejala-gejala lain, yaitu bisa gejala pada kuku, ya. Kemudian dia sering terjadi pada pasien yang dengan bakat alergi atau atopi. Misalnya pasien dengan asma, pasien dengan rinitis alergi, yaitu pasien yang misalnya bersin-bersin pada pagi hari, atau dia mampet misalnya pada pagi hari. Kemudian pasien-pasien yang dermatitis atau eksim atopi. Eksim atopi itu apa sih? Misalnya kalau kita lihat ada anak-anak bayi yang eksim susu, nah itu sebenarnya nama lain dari eksim atopi. Nah, kemudian vitiligo itu bercak putih pada kulit yang bentuknya kayak putih susu, putihnya seputih susu. Kemudian pada kelainan tiroid dan pada kelainan genetik seperti Down syndrome. Nah, pada anak-anak dia 20% alopecia, 20%-nya itu sebenarnya yang mau saya terangkan adalah dari seluruh orang yang mengalami alopecia areata, 20%-nya adalah anak-anak. Nah, alopecia areata ini juga banyak jenisnya. Ada alopecia areata yang pitak-pitak nih, seperti yang di bawah sini. Dan kita bisa lihat seperti yang di sini, gambarnya jadi hanya setempat saja di kepala. Tetapi dia bisa berkembang menjadi sangat parah, yaitu alopecia areata totalis. Nah, totalis itu seperti ini. Jadi seluruh rambut kepalanya hilang. Namun kita juga bisa kenal ada yang namanya alopecia universalis. Jadi seluruh bulu di tubuhnya hilang. Nah, kita lihat ini salah satu pria dengan alopecia universalis. Jadi dia alisnya nggak ada. Selain alisnya nggak ada, dia jenggotnya nggak ada, kumisnya nggak ada. Jadi seluruh bulu di tangannya dan lain-lain juga nggak ada. Nah, ini disebabkan oleh penyakit autoimun, jangan lupa. Nah, terjadi juga bahwa pitak-pitak ini kadang-kadang terjadi di jenggot. Jadi kadang-kadang ada pria yang jenggotnya ada peci-peci putih. Nah, ada pitak-pitak di bagian jenggotnya.
itu bisa terjadi. Namanya alopecia barbae. Dan ada juga yang namanya oviasic alopecia. Jadi alopesianya terjadi di seperti headband, kayak seperti bandana, di tempat kita taruh bandana gitu. Jadi seperti bando, dia membentuk seperti garis di situ. Tapi ini lebih jarang terjadi. Paling terjadi adalah alopecia areata. Nah, ini adalah kelainan rambut yang lain. Dan ini banyak sekali dialami. Apakah ini di usia muda? Ya, ini di usia relatif muda. Karena dia dapat terjadi pada semua orang, biasanya di ibu yang sedang menyusui. Sebenarnya kita bilangnya postpartum atau pasca melahirkan, kerontokan pasca melahirkan. Namanya sebenarnya dia termasuk dalam telogen effluvium. Nah, tandanya apa aja sih? Nah, biasanya dia saat ibu-ibu menyusui ini biasanya mulai setelah 1-3 bulan setelah bayinya lahir sampai 1 tahun, anaknya kira-kira 1 tahun, kita mengalami kerontokan rambut parah. Nah, biasanya ini kita notice saat kita menyisir rambut, jadi yang tertinggal banyak sekali. Kemudian rambutnya juga merasa kok rambutnya kira-kira semakin tipis ya. Dan kemudian rambutnya menjadi semakin kering, terus habis itu warna rambutnya juga semakin kusam. Kemudian di ujung rambut kalau kita lihat rambut yang lepas, kalau kita tarik kan suka ada ujung putihnya, akarnya. Nah, khas untuk penyakit ini, di ujung rambutnya ada kecabut akarnya. Kenapa? Karena akarnya menjadi sangat mudah lepas dari folikel rambutnya. Nah, selain melahirkan, apa aja sih yang bisa menyebabkan kerontokan ini? Pertama, stres. Nah, hati-hati ini zaman PSBB semua orang makin stres, rambutnya semakin rontok. Selain stres emosional, stres psikologis, kemudian dia sedang sakit, tadi saya sudah sampaikan bisa sakit kanker, bisa sakit COVID, jadi semua sakit yang dapat membuat nutrisi rambut berkurang itu dapat membuat kerontokan rambut. Kemudian diet yang tidak seimbang, kemudian perubahan hormon. Ini semua dapat menyebabkan telogen effluvium. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Apa yang terjadi pada millennials? Nah, semuanya dicoba. Nah, mulai dari pelurus rambut, pengeriting rambut, sekarang mulai PSBB ada di rumah, salon tutup nggak ada masalah karena mereka cat rambut sendiri di rumah, lebih sering lagi ganti. Coba bleaching rambut sendiri di rumah, ganti jadi warna ungu, sekarang lagi trending, kemarin ini ganti jadi warna abu-abu lagi trending, di hairspray, dijepit, di foam, ditarik. Nah, ini semua dapat menyebabkan kerontokan rambut. Dan ini semua kita sebutnya sebagai kerontokan rambut yang disebabkan oleh trauma atau traksi. Dan selain dia menyebabkan kerontokan rambut, dia juga menyebabkan rambut menjadi rusak, menjadi kering, menjadi bercabang, menjadi gampang rusak, menjadi kusam. Nah, ini semua juga terjadi pada usia yang muda. Nah, ada jenis kebotakan lain yang kita namakan scarring alopecia. Jadi ini sebenarnya lebih berbahaya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena scarring alopecia ini sifatnya permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, ini terjadi kalau apa? Ini terjadi kalau misalnya ada peradangan atau inflamasi pada kulit kepala tersebut yang kemudian menimbulkan jaringan parut atau scar. Nah, kalau sudah terjadi scar, folikel rambut di daerah tersebut sudah rusak, sehingga kita tidak dapat membetulkannya lagi. Nah, apa yang bisa menyebabkan scarring alopecia ini? Pertama adalah infeksi, bahan kimia, trauma, kemudian beberapa penyakit kulit yang diidap pada kepalanya, dan salah satu lagi kita suka ada seperti jerawat ya, jerawat pada kulit kepala. Nah, itu kadang-kadang jerawat itu menjadi keloid. Nah, itu kita namakan akne keloidalis. Nah, kalau terjadi seperti itu, rambutnya menjadi rusak permanen. Jadi sulit untuk dikembalikan lagi, jadi ini sebaiknya dicegah. Kemudian ada beberapa hal lain yang sebenarnya bukan murni kerontokan atau kebotakan.
yaitu penyakit-penyakit kulit lain yang dan kemudian dia dapat membuat rambut rontok, baik setempat atau difus. Nah, pertama adalah penyakit psoriasis. Psoriasis ini sering sekali terjadi di kepala. Nah, bentuknya seperti yang di kiri. Nah, dia ada plak merah, menebal, kemudian sisiknya sangat tebal. Nah, ini kita sebutkan namanya penyakit psoriasis, ini penyakitnya sifatnya autoimun. Kemudian yang di atas, orang ketombe. Nah, ketombe sebenarnya membuat rambut rontok nggak sih? Iya tentunya. Kenapa? Karena dia membuat inflamasi atau peradangan pada rambut. Sehingga folikel rambutnya juga menjadi lebih rapuh dan dia lebih gampang terlepas dari kulit. Kemudian infeksi jamur. Infeksi jamur bisa karena infeksi jamur tinea, candida. Nah, ini dapat menyebabkan jamurnya itu sebenarnya dia tidak murni folikel rambutnya hilang. Jadi dia biasanya ada beberapa jamur yang membuat folikel rambutnya rusak, ada beberapa jamur yang sebenarnya hanya membuat rambutnya patah-patah. Jadi kalau kita lihat dia namanya kita bilang misalnya gray patch. Tapi ada juga jamur yang membuat kropeng. Jadi dia seperti membuat kropeng tebal dan lain-lain. Nah, saya mau mengingatkan untuk semuanya, apabila ada seseorang dengan penyakit yang seperti ini, selain menggunakan suplemen dan serum dan tonik, juga harus diselesaikan dulu masalah kulitnya. Setelah masalah kulitnya selesai, kemudian baru step berikutnya kita beri suplementasi rambut yang baik. Nah, kemudian apa sih impact dari kebotakan atau kerontokan rambut ini untuk hidup seseorang? Kita tadi sudah mempelajari fungsi rambut yang di depan, bahwa ada perlindungan dari UVA, debu, dan lain-lain. Nah, ini semua jadi menurun atau menghilang fungsinya apabila rambut kita rusak. Fungsi rambut seharusnya yang fungsinya melindungi kita dari matahari, kalau rambutnya menjadi tipis jadi tidak ada perlindungan. Nah, dan tentunya dampak psikologis. Jadi dikatakan 54% wanita menjadi upset, menjadi sedih, menjadi marah pada diri sendiri. Dan sebenarnya kita lihat seberapa banyak how much they spend untuk mengatasi rambutnya itu. 50.000 US dollar, itu 750 juta rupiah sepanjang hidupnya yang mereka spend untuk memperbaiki rambutnya. Dan bagaimana itu mempengaruhi kejiwaan mereka. Jadi saat ditanya di survei, 42% dan menjawab bahwa itu memberikan dampak negatif bagi hidupnya, dan 10% menjawab bahwa memberikan dampak sangat negatif. Jadi sebenarnya yang menjawab dampak sangat negatif, menjawab dampak negatif itu bahkan lebih dari 50% dari populasi. Nah, kira-kira apa membuat impact apa di hidupnya kerontokan rambut ini, terutama pada wanita? Pertama, mereka menjadi ada gangguan dalam kehidupan relationship, atau kehidupan misalnya asmaranya dan lain-lain, karena dia merasa kalau ada sesuatu ini pasti kena rambutnya. Nah, kemudian mereka juga memiliki self-image atau kepercayaan diri yang jelek, dan mereka menganggap mereka menjadi mispersepsi terhadap dirinya gara-gara rambutnya. Kemudian kita udah bayar asuransi premi mahal, dan kita sangat berharap bahwa dia dapat mengatasi rambut kita, asuransi kita. Tapi ternyata asuransi tidak mau mengcover masalah rambut kita. Padahal kalau kita merasa, waduh masalah kesehatan kita nih terutama rambut nih, gitu. Tapi sayang sekali bahwa asuransi tidak mengcover itu, dan ini membuat banyak wanita menjadi feel insecure. Jadi sering kayaknya dia ngeliatin rambut kita terus sih, gara-gara kita rambutnya rontok, botak, tipis. Nah, ini tentu sangat mengganggu kehidupan dan kualitas kehidupan sehari-hari para wanita. Nah, ini adalah juga apa yang dirasakan oleh seseorang, bahwa 73% merasa
kayaknya udah hopeless deh gitu. Mereka sangat sedih dengan keadaan yang terjadi pada rambutnya. Nah, oleh karena itu tentunya kita mau menawarkan solusi untuk kerontokan dan kebotakan. Nah, pertama kita sebenarnya harus evaluasi dulu nih, apakah kerontokannya masih normal atau enggak. Nah, saya mau ajarin ada yang namanya hair count test. Hair count test itu artinya kita mau menghitung berapa jumlah rambut yang rontok dalam satu hari. Jadi, rambut yang rontok dalam satu hari kalian dikumpulkan dalam misalnya satu amplop atau satu kantong. Kemudian kalian hitung. Dan setelah 24 jam kalian hitung, dilihat apakah lebih dari 100 atau tidak. Karena normalnya 50 sampai 100. Kita baru mengkategorikan telogen effluvium apabila dia di atas 120 rontoknya. Nah, terutama kalau rontoknya masih di bawah 120, kita bisa anjurkan hanya suplemen saja. Tidak usah berobat ke dokter dulu karena dia masih normal. Tata laksana. Nah, kita lihat tadi kita mengenal adanya namanya rontok, ada yang botak, ada yang alopecia areata, ada yang androgenik alopecia, ada yang di cewek, ada yang di cowok. Nah, terapinya seperti apa sih? Pertama, terapinya tuh sebenarnya kalau terapi obat harus sesuai dengan penyakitnya. Nah, di situ untuk terapi obat ini mungkin saya tidak bahas secara dalam. Dan juga apa yang kita bisa lakukan sebenarnya tentu ada tindakan. Seperti kita pernah dengar ada PRP rambut, ada hair transplant, itu salah satu solusi apabila masalah rambutnya nanti sudah tidak dapat diobati dengan suplementasi biasa. Nah, yang saya mau fokus adalah di suplementasi dan nutrisi untuk rambut. Nah, sebelumnya ada gambar di sebelah kanan, saya mau cerita dulu sedikit tentang gambar ini. Pertama adalah, apa sih yang kemungkinan bisa menyebabkan gangguan pada rambut kita? Tentunya sesuatu yang dari luar, misalnya sesuatu dari lingkungan. Jadi toksin yang menempel pada kulit kepala, apakah hairspray, apakah cat rambut, apakah sinar UV, apakah polusi, apakah debu. Nah, ini tentunya dapat menempel pada kulit kepala dan tentunya harus kita bersihkan. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang shampoo ya. Nah, kemudian apa yang bisa terjadi juga? Nah, partikel-partikel ini membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas ini tentunya menyebabkan penuaan pada rambut. Oleh karena itu, kita juga memang di sini mau mengingatkan mencuci rambut juga harus lebih rutin dan dengan shampoo yang tepat. Kemudian kalau kita lihat rambut di sini, nah ini sebenarnya grafiknya untuk medis, tapi saya mau menceritakan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi rambut itu banyak dan dia ada di setiap level rambut. Jadi kalau di level ini dia menjadi penyakit A, di level ini menjadi penyakit B, level ini menjadi penyakit C, level ini menjadi penyakit misalnya DHT nih, yang ini androgenik alopecia. Dan tadi kalau saya bilang scarring menjadi permanen, ini apa yang terjadi? Peradangan terus menyebabkan fibrosis atau jaringan parut yang permanen. Nah, jadi sebenarnya namanya kerusakan rambut itu ada di setiap level rambut dan dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Jadi tentunya kita juga harus selain mengetahui cara menanganinya, kita yang penting adalah mencegah supaya rambut kita tetap sehat. Nah, jadi yang penting saya ingin sampaikan di sini bahwa nutrisi rambut itu terutama dari darah, dari pembuluh darah. Dari apa yang kita makan misalnya dibawa oleh pembuluh darah bisa masuk ke rambut. Nah, jadi ada dua di sini di sebelah kanan kita bisa lihat, jadi bisa rambut itu kita lakukan, kita berikan dari atas, atau misalnya dari pengobatan topikal seperti tonik dan serum, dan bisa juga dari dalam, yaitu dari suplemen yang kita minum, dari makanan yang kita makan, itu semuanya dapat dapat meningkatkan nutrisi untuk rambut kita, yang membuat rambut kita akan lebih sehat. Jadi hair food, jadi sebenarnya nutrien untuk rambut yang kira-kira ideal tuh apa aja sih?
Pertama tadi saya bilang bahwa 90% rambut kita terdiri atas asam amino. Asam amino, selain asam amino, dia juga membutuhkan banyak kofaktor-kofaktor mikronutrien untuk menunjang pertumbuhan rambut atau dan pembentukan keratin, yaitu vitamin A, E, B, C, iodin, besi, kuprum, seng, sistein, selenium, dan silika. Kemudian sebelum kita bahas tentang suplementasi rambut, tentu saya mau membicarakan tentang karakteristik rambut. Jadi tentu kita harus mengenali rambut yang sehat seperti apa. Nah, rambut itu memiliki karakter dari kekuatannya, elastisitas, porositas, atau tekstur. Nah, kalau kita lihat, kalau rambut yang sehat, kalau kita tarik, terus kita berusaha untuk tarik-tarik, biasanya dia nggak langsung patah. Nah, karena dia terdiri dari ikatan protein yang kuat. Dan dia cukup elastis. Kalau kita tarik, dia bisa twing, twing, twing. Nah, dan dia cukup elastis karena dia bisa berubah ukuran volume tanpa dia mengalami kerusakan. Dia bisa menebal, kemudian dia bisa menipis, tapi tanpa rambutnya mengalami kerusakan apabila rambutnya sehat. Kemudian dia juga kedap air. Makanya kalau kita bisa hair dryer terus habis itu langsung kering, karena dia kedap air, dia tidak menyerap air. Jadi airnya hanya menempel pada rambut kita. Kemudian teksturnya. Nah, teksturnya dia hati-hati karena dia dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya kalau hairspray, dia bisa membuat teksturnya jadi kasar. Conditioner misalnya dia dapat membuat teksturnya menjadi halus. Nah, tadi yang saya sudah singgung bahwa cuci rambut atau keramas ini sangat penting karena dia mau membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran. Tentunya kita harus gunakan shampoo yang khusus untuk rambut dan kulit kepala. Jadi jangan pakai sabun dan lain-lain karena formulasinya tentu berbeda. Terus kita juga harus jaga kesehatan rambut, menghindari kerontokan, kekeringan, kusam, dan ketombe. Itu semua sesimpel mungkin dengan kita keramas dengan shampoo yang benar dan secara rutin. Nah, komponen shampoo ini biasanya apa aja? Isinya surfaktan yang bisa membersihkan kuman-kuman dari kepala kita. Kemudian biasanya ada bahan yang pelembut agar dia dapat memproteksi serat-serat rambut kita. Dan kemudian produknya harus stabil agar produknya aman dan tidak mengalami degradasi. Nah, salah satu suplemen rambut yang dapat kita pakai adalah hair tonic misalnya. Hair tonic itu apa sih? Sebenarnya dia kan cairan. Bentuknya cairan yang kita oleskan di kulit kepala. Fungsinya untuk apa? Nah, tadi kita lihat bahwa rambut itu mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah. Nah, fungsinya hair tonic ini biasanya ada kandungan yang melancarkan pembuluh darah pada kepala, sehingga nutrisi untuk rambut lebih optimal. Dan dia juga menguatkan akar rambut karena nutrisinya lebih banyak, dan merangsang pertumbuhan rambut dan menebalkan rambut. Kemudian juga ada hair serum. Hair serum itu merupakan cairan konsentrat. Jadi dia bedanya sama tonik, dia biasanya lebih kental. Dia lebih pekat, lebih kental, dan lebih terkonsentrasi. Jadi biasanya tentunya kalau masalah rambutnya lebih bermasalah dan ingin konsentrasinya lebih banyak, nah ini pilihnya serum. Karena lebih terkonsentrasi dan lebih pekat. Dia merangsang pertumbuhan rambut baru dan menyehatkan rambut. Cara kerjanya sama sebenarnya, yaitu dia meningkatkan aliran darah pada rambut sehingga nutrisi rambut akan lebih banyak. Kemudian untuk nutrisi rambut rontok, kita bisa kenal ada niacinamide, ada Copexil, ada pumpkin seed, ada biotin, ada ginseng, ada zinc, ada juga misalnya almond oil dan castor oil, nanti akan saya jelaskan secara singkat ya. Nah, ini salah satu studi yang saya ingin bagikan mengenai niacin derivatif atau vitamin B. Vitamin B itu bisa berupa niacinamide, bisa berupa biotin. Nah, ini kita lihat bahwa setelah 6 bulan, kita lihat bahwa pertumbuhan rambutnya sangat baik. Nah, mau mengingatkan juga kalau kalian memakai serum atau tonik, tentunya kalian nggak bisa memantaunya dalam 1-2 hari. Tadi kan saya sudah cerita bahwa rambut itu tumbuhnya lama, kira-kira 1 cm dalam 1 minggu. Jadi apalagi pada wanita
tentunya kalau misalnya baru 1-2 minggu pasti nggak kelihatan. Nah, kalau kita mau lihat adalah lihat anak-anak rambutnya. Biasanya anak-anak rambutnya sudah tumbuh. Tapi tentunya untuk membuat rambut seperti tebal, seperti kayak saya misalnya rambutnya segini, tentunya butuh berbulan-bulan sampai bertahun-tahun kalau dari anak rambut sampai segini. Itu yang mesti kalian sampaikan juga pada end consumer. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah ingredients yang menurut saya paling suka, paling efektif untuk merangsang pertumbuhan rambut. Jadi Kopeksil ini dapat mengurangi kerontokan rambut dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Nah, caranya gimana? Ada di siklus ini. Pertama, dia membuat miniaturisasi rambut seperti yang tadi saya bilang jadi kecil-kecil itu membaik. Kemudian dia meningkatkan pembuluh darah di sekitar folikel rambut. Sehingga si rambut ini dia balik ke fase yang pertumbuhan. Kemudian fase yang pertumbuhan dia tingkatkan lagi supaya rambutnya menjadi semakin tebal dan lain-lain. Jadi fungsinya banyak sekali oleh Kopeksil ini dan sangat efektif untuk pertumbuhan rambut. Nah, ini adalah contohnya, kita lihat bahwa tadinya seperti ini, di dalam 6 bulan terjadi jauh lebih banyak, kita lihat densitasnya, pertumbuhan rambut ini tadinya celahnya banyak, ini celahnya menjadi jauh lebih rapat. Nah, ada juga nutrisi-nutrisi lain, misalnya pumpkin seed extract. Nah, kalau menurut saya ini sangat bagus untuk yang mengalami androgenetic alopecia, misalnya pada laki-laki. Pada laki-laki yang misalnya sudah rambutnya yang udah kelihatannya dahi semua, nah ini sangat bagus karena dia memiliki fitosterol yang dapat menghambat konversi dari testosteron menjadi DHT. Nah, hormon DHT ini yang menyebabkan kebotakan pada pria biasanya. Dan pada penelitian sudah ditemukan bahwa 30% perbaikan yang menggunakan pumpkin seed extract ini dibandingkan placebo. Nah, kemudian ingredients ginseng. Kita tahu bahwa ginseng ini sangat banyak well research, fungsinya banyak. Nah, ternyata fungsinya salah satunya untuk rambut juga. Selain buat dia anti-aging, dia kan anti-aging. Kenapa dia anti-aging? Karena dia mengaktifasi growth factor. Nah, ternyata growth factor ini juga dapat mencegah penuaan rambut. Dan dia juga menghambat DHT. Tadi adalah hormon yang dapat merangsang androgenetic alopecia atau kerontokan yang dialami oleh banyak pria. Dan dia punya banyak ingredients lain di dalam ginseng yang dapat benefit untuk rambut. Misalnya, ada yang meningkatkan daya tahan stres, kemudian dia ada yang mencegah kerontokan, kemudian dia ada yang mengaktifasi growth factor, yaitu panoxoside. Nah, kemudian trace element apalagi yang penting, yaitu zinc. Nah, kita tahu sendiri banyak orang-orang yang ada shampoo yang ada zincnya dan lain-lain. Kenapa? Karena memang zinc bagus untuk pertumbuhan rambut. Kenapa? Sudah di-research bahwa orang yang kekurangan zinc kemudian akan mengalami alopecia atau kebotakan. Jadi jangan sampai kekurangan zinc. Dan dia merupakan mineral esensial yang sangat penting untuk membuat rambut itu tumbuh. Jadi dia komponen yang penting ada di dalam batang rambut kita. Dia juga memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan anti radang untuk menunjang pertumbuhan rambut. Nah, kemudian ingredients lain adalah almond oil. Almond oil itu merupakan minyak hasil dari proses biji namanya Prunus amidulus dulcis atau almond. Jadi dia kaya protein, asam lemak omega 9, vitamin E yang merupakan antioksidan alami. Dia juga mencegah kekeringan pada rambut. Jadi selain pertumbuhan rambut, tekstur rambut juga menjadi lebih bagus, lebih tebal, lebih shiny, dan lebih kuat. Nah, ingredients lain adalah castor oil, dia meningkatkan sirkulasi darah ke kulit kepala, dan dia juga mencegah jamur pada kulit kepala, dan juga menghilangkan bakteri dan ketombe pada kulit kepala.
Kemudian pemakaian ini juga dapat misalnya ini biasanya castor oil banyak dalam conditioner karena dia dapat melembabkan rambut dan mencegah rambut yang rontok. Nah, ini ada pesan-pesan terakhir juga kita harus mengedukasi orang-orang sekitar kita bagaimana cara pencegahan rambut yang rontok. Karena kadang-kadang kalau kita hanya bergantung pada suplemen, tetapi ternyata lifestyle-nya membuat rambutnya rontok, itu harus dicegah. Misalnya, kita nggak bisa, misalnya seseorang dia hair dryer terus setiap hari, dan dia catok terus setiap hari, terus habis itu kita kasih suplemen rambut, hair dryer, suplemen rambut, hair dryer, nanti tetap pemicu untuk yang membuat kerontokan rambut itu sebisa mungkin di stop. Karena kalau enggak nanti tidak efektif, karena sebenarnya rambutnya udah tumbuh, nanti ketarik-tarik lagi karena dia hairstyling, nanti dia jadi copot. Oleh karena ini adalah tips-tips kecil yang sebenarnya sangat berguna untuk mencegah kerontokan rambut. Yaitu kita harus manipulasi rambut sesedikit mungkin. Yaitu misalnya dengan hairstyling, jangan terlalu sering dicatok. Kalau misalnya PSBB nggak usah pakai hair dryer, nggak usah dicatok, nggak usah dicat-cat. Jadi itu tentu akan menolong pencegahan rambut yang rontok. Kemudian kalau yang wanita hindari ikat rambut terlalu ketat, karena itu membuat traksi. Jadi dia jadi lebih mudah tercabut. Kemudian pilih sisir yang giginya jarang, dan ada namanya sisir tuh antistatik. Jadi dia sebenarnya seperti katanya tuh nama sisirnya tuh seperti dilapisi oleh teflon. Jadi dia tidak membuat rambutnya nyangkut gitu. Jadi tidak membuat rambutnya frizzy dan nyetrum-nyetrum gitu. Terus pilihnya ujungnya bulat, jangan yang tajam, dan jarang-jarang. Kemudian jangan sisir rambut yang basah, dan biarkan rambut kering dengan udara. Kemudian jangan pakai catok, jangan pakai hair dryer. Kalaupun pakai hair dryer, pakai dengan mode yang dingin, jangan pakai mode yang panas. Kemudian kalau ada masalah pada kulit kepala, misal kulitnya gatal, misalnya dermatitis seborrheic atau jamur, itu harus segera diobati. Jangan menggaruk-garuk karena justru garukannya itu yang membuat folikel rambut lepas dari rambutnya. Kemudian pilihlah shampoo yang dengan conditioner dan memakai conditioner setelah keramas. Kemudian kalau ada batang rambut yang rusak, kita potong. Nah, kira-kira sampai di sini presentasi saya, dan ingin mengingatkan semuanya dari keluarga UniHealth ini untuk menyampaikan juga bahwa kita harus invest di rambut kita. Kenapa? Karena rambut adalah mahkota kita. Rambut adalah simbol identitas kita. Jadi tentunya rambut sangat penting untuk penampilan dan untuk merepresentasikan diri kita. Nah, apabila kira-kira keluarga dari UniHealth ada pertanyaan, dapat menghubungi saya melalui email atau DM saya ke Instagram saya, Dermatologist Jakarta. Dan sebagai pesan terakhir, terima kasih pada UniHealth dan terutama produk Alopec ini yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kerontokan dan kebotakan. Kira-kira begitu, saya bisa kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Ya, terima kasih banyak dok, ilmunya, bagus banget. Hal-hal kecil ternyata banyak pengaruhnya ya dok. Jadi contoh saya tadi belajar jangan sisir rambut saat basah. Nah itu saya sering banget melakukannya, dan jadi saya oke, berarti sekarang keringin dulu baru saya sisir. Dan terus kemudian untuk yang menggunakan hijab seperti Mbak Anissa nih, kalau menggunakan hijab jangan basah-basah, kalau buru-buru ke kantor itu langsung pakai hijabnya. Harus dikeringkan secara natural lebih dulu. Iya, itu bener banget dok. Kadang-kadang kalau udah telat, ya udahlah kering-kering dikit. Terus kemudian kalau cara terakhir pakai hair dryer biar cepat. Ternyata itu salah satu faktor yang menyebabkan rambut saya ternyata sering banget rontok. Ternyata kayak gitu ya dok ya. Iya. Oke, dok boleh saya lanjut presentasi sebentar. Kemudian habis itu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi siapa tahu pertanyaan sebelum mereka tanyakan itu udah ada di presentasi saya. Oke. Ya, Bapak Ibu UniHealth, Bapak Ibu masih semangat?
Masih, oke. Coba yang bilang masih semangat boleh tulis di kolom chat mana yang masih semangat, mana yang dengerin tadi presentasi dokter hari ini. Dan jangan lupa mulai foto ya, untuk ikut giveaway-nya loh. Bentar lagi waktu kita semakin terbatas, nanti kelupaan foto, jadi nggak ikut giveaway lagi. Sayang banget, padahal hadiahnya banyak. Ya, sebenarnya gimana sih dokter alopek itu? Dari tadi dokter Arini sudah menjelaskan ternyata dokter alopek itu sebagai solusi untuk problem kerontokan dan kebotokan dan rambut tipis. Jadi nggak hanya yang rambutnya tadi sering rontok akibat disisir, ngasih rambutnya basah, kemudian Bapak Ibu yang usia 30-45 udah mulai melihat kebotakan. Kalau tadi pria katanya di bagian depan bentuk huruf M. Kalau yang perempuan itu indikasi paling gampangnya dilihat tengah-tengah rambutnya kalau ada yang udah mulai botak. Nah itu kita ada salah satu produk yang bisa menurunkan resiko supaya tidak semakin menyebar. Dengan cara apa? Yang pertama menghambat kerontokan rambut. Yang kedua adalah merangsang pertumbuhan rambut baru, dan yang ketiga menebalkan rambut. Jadi 3 hal yang kita kombinasikan dalam satu rangkaian series dokter alopek. Nah, dokter alopek itu ada apa aja sih produknya? Nah, dokter alopek itu yang paling pertama adalah kita step awalnya adalah selalu ingat pakai sampo. Karena tadi dokter Ani ini tuh cerita bahwa sampo itu adalah untuk membersihkan rambut dulu. Tadi radikal bebas itu juga menjadi salah satu penyebab kerontokan rambut. Nah, jadi yang paling sering yang harus digunakan adalah kita membersihkan rambut setiap hari. Jadi jangan sampai kita, aduh males nih, nanti kedinginan, nggak sampo, habis keluar rumah, diemin aja, itu nggak boleh ternyata. Yang harus dilakukan adalah setiap hari kita sebisa mungkin adalah membersihkan rambut dengan cara bersampo. Nah, sampo yang kayak gimana sih Mbak yang cocok? Sampo yang cocok adalah untuk orang-orang yang mempunyai masalah kerontokan, kemudian rambutnya sudah mulai tipis. Nah, itu yang paling pertama adalah menggunakan dokter alopek hair loss shampoo. Kenapa? Karena tujuannya untuk menghambat kerontokan rambut sehingga efektif merangsang pertumbuhan rambut yang baru. Tadi yang kita dikasih tahu sama dokter Ari ini bahwa kerontokan rambut itu butuh waktu yang lama, fasenya bisa 6 tahun untuk sampai bisa tumbuh anak rambut. Tapi umumnya dalam waktu 6 bulan dengan rutin menggunakan tadi salah satu niacinamide itu bisa membuat anak rambut itu tumbuh. Yang tadinya dia mulai botak kayak jarang-jarang, renggang-renggang pertumbuhan rambutnya. Nah, setelah dia menggunakan niacinamide dalam waktu 6 bulan, itu dia bisa mulai renggangnya itu mulai tertutupi. Nah, yang kedua adalah jangan lupa menggunakan serum. Kenapa paling penting? Karena serum itulah yang tadi bentuknya konsentrat, dia yang paling gampang vasodilator, yaitu kalau rambut aliran darah. Tadi ingat kan, aliran darah itu mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan rambut. Nah, kalau aliran darahnya itu terhambat, maka pembentukan rambut yang baru pun juga jadi sulit. Makanya yang perlu dilakukan adalah aliran darahnya di khususnya bagian kepala itu dilancarkan dulu, kemudian diberikan nutrisi. Nah, kalau sudah menggunakan serum, itu artinya bisa membantu merangsang pertumbuhan rambut baru. Langkah yang ketiga, menguatkan dan menebalkan rambut. Dengan cara apa sih Mbak Nisa? Dengan cara pakai hair tonic, jadi tinggal spray. Nah, ini banyak banget yang suka chat saya. Gimana sih cara pakainya sebenarnya? Satu, dokter alopek hair loss shampoo. Caranya gimana? Gunakan setiap hari, diamkan selama 2-3 menit. Jadi rambut basah seperti Bapak Ibu sampoan biasa. Kemudian kita tuangkan dokter alopek. Terus usap-usap, pijat lembut di bagian aliran kepala, terutama pada bagian kulit. Tujuannya apa? Supaya samponya atau bagian zat aktifnya itu langsung ke bagian kepala. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pakai sampo tapi ternyata hanya bagian luarnya aja, nggak ke kulit kepalanya. Padahal yang penting untuk dibersihkan adalah bagian kulit kepalanya. Kemudian habis itu bilas bersih. Nah, yang saya tahu, yang saya pernah ikut webinarnya juga, bahwa sampo itu sebenarnya dalam sekali penggunaan itu 2 kali. Yang jadi tahap pertama, sampo yang paling pertama itu untuk membersihkan, nah kemudian dia menggunakan sampo lagi, dibilas, sampoan lagi supaya zat aktifnya benar-benar masuk ke dalam permukaan rambut, jadi ke kulit kepala. Nah, tadi Dokter Arini sudah menjelaskan Nutrifood atau hair food, atau makanan-makanan apa atau zat apa saja yang dibutuhkan rambut supaya bisa membantu untuk
meningkatkan sirkulasi aliran darah. Nah, yang pertama adalah ekstrak curcubita peposid. Tadi dijelaskan adalah ekstrak ginseng, kemudian niacinamide. 3 kombinasi yang tadi Dokter Arini sudah jelaskan, itu sudah ada dalam Dokter Alopek Hair Loss Shampoo. Tujuannya adalah paling efektif untuk menghambat kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Terutama karena ada tadi panax ginseng dan niacinamide. Tadi yang niacinamide dalam waktu 6 bulan anak-anak rambutnya mulai terbentuk. Nah, itu jadi orang yang mengalami kebotakan itu bukan pengobatannya selesai dalam waktu 3 hari, 1 minggu, enggak. Tapi dalam jangka panjang konsistennya. Nah, supaya bisa merangsang pertumbuhan rambut dibutuhkan salah satunya adalah niacinamide, kemudian dibutuhkan panax ginseng. Nah, ekstra pumpkin seed, tujuannya apa? Menghambat terbentuknya DHT. Tadi DHT itu adalah satu hormon yang dimana dia kalau sudah menempel di folikel rambut, kalau nggak salah, itu bisa menyebabkan kerontokan rambut. Nah, yang ketiga, almond oil. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita tahu almond oil itu berfungsi untuk melembabkan rambut. Nah, biasanya kalau orang yang sudah mulai rambutnya kering, itu gampang patah, gampang rontok. Nah, makanya kalau kita rajin sampo dengan menggunakan almond oil, maka dia bisa membantu menutrisi rambut dan mencegah kekeringan pada rambut Anda. Jadi kalau rambut Anda ada pegang kok merasa kering gitu, udah nggak shiny, udah nggak cantik dilihatnya, nah Anda berarti membutuhkan almond oil supaya dia terlihat shiny, kemudian sekaligus melembabkan rambut, jadi nggak mudah rontok lagi. Yang keempat ada zinc. Tadi zinc juga dijelaskan bahwa sebagai nutrisi yang dapat merangsang pertumbuhan rambut. Salah satu mikroesensial yang dibutuhkan rambut. Jadi yang kita tahu zinc itu kan hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ternyata sisi lainnya, hebatnya lagi zinc ini juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut. Jadi selain niacinamide, kemudian selain ginseng, nah zinc ini juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut. Hair loss serum. Nah, step kedua, jadi kalau selesai bersampo, terus sudah tadi bagian kulit kepalanya sudah bersih, kita keringkan. Tadi ingat, keringinnya itu nggak boleh pakai hair dryer, nggak boleh sering-sering. Yang lebih alami lebih bagus, misalnya dikipas, kemudian sambil boleh pakai handuk atau enggak nanti Dokter Arini yang menjelaskan. Terus yang penting kering secara alami. Nah, pada saat setengah basah, setengah lembab, itu kita mulai tuangkan hair loss serum. Ya, ini kalau Bapak Ibu udah pada punya, dibuka bagian tutupnya, kemudian dioleskan atau diteteskan kepada bagian kulit-kulit kepala. Jadi ingat, bukan hanya bagian rambut, tapi bagian kulit kepala. Tujuannya apa? Karena tadi mengandung kopeksil. Atau kopeksil itu berfungsi untuk meningkatkan vasodilator, meningkatkan sirkulasi darah, yang dimana kalau sirkulasi darahnya lancar, nutrisi pun bisa lebih cepat masuk dan bisa mempercepat perangsangan rambut baru. Gimana cara pakainya? Setiap hari setelah habis bersampo, kemudian setengah basah, teteskan pada bagian kulit kepala. Ingat, di kulit kepala bukan hanya bagian luar rambut saja. Pijat lembut. Jadi pakainya kalau bisa pada saat tidak buru-buru, jadi malam hari aja ya. Kalau misalnya pagi-pagi kan kita rush hour buru-buru nih, itu pasti kan nggak enak mijitnya. Nah, sambil malam-malam sambil ngerileks, dengerin musik sebelum tidur, kepala dingin, itu tambahkan hair loss serum. Pijat lembut supaya lebih cepat meresap. Kandungannya apa sih, Dokter Alopek Hair Loss Serum? Ini jadi dalam satu box, ya ini satu box itu isinya untuk 7 hari. Kalau pada pria justru bisa lebih dari 7 hari karena satu ampulnya ini kurang lebih 8 mili. Kalau pria kan cenderung lebih sedikit rambutnya, jadi dia bisa satu ampul bisa buat 2 hari, tapi disimpannya di kulkas. Nah, kenapa hair serum ini jadi holy grail banget, jadi best serum banget? Jadi tadi kalau kata Dokter Arini, jadi favoritnya Dokter Arini karena mengandung kopeksil. Kopeksil inilah yang mampu bekerja secara sinergis mempertahankan folikel rambut. Jadi ujung rambut tadi bagian akarnya, nah itu yang bisa mempertahankannya adalah kopeksil, kemudian meningkatkan kepadatan dan ketebalan rambut. Jadi rambut yang baru tumbuh itu yang bisa membantu
ketebalannya diatur dari sejak anak rambut itu tumbuh adalah Copexil. Yang kedua, castor oil. Nah, problematikanya orang ketombean itu biasanya menyebabkan akhirnya lama-kelamaan kalau ketombenya tidak diatasi, menyebabkan kerontokan rambut. Nah, castor oil atau minyak jarak itu berfungsi sebagai antibakteri, sehingga bisa mencegah pembentukan ketombe. Nah, jadi yang tadinya dia sebelum Anda terkena ketombe, karena Anda nggak punya ketombe, lebih baik ditambahkan dari sekarang castor oil supaya tidak terbentuk ketombe. Karena kalau udah terbentuk ketombe, makin lama Anda diamkan, makin lama menyebabkan kerontokan rambut. Dan yang ketiga, lagi-lagi ada ekstrak ginseng, lagi-lagi ada niacinamide, vitamin B, kemudian ada biotin, vitamin B. Jadi ada ekstrak ginseng, vitamin B kompleks, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan menguatkan rambut yang tumbuh. Jadi ginseng, begitu rambut Anda tumbuh, yang keluar itu akarnya sudah kuat dulu, baru dia akan tumbuh. Jadi nggak mudah rontok, kalau Anda tarik-tarik nggak mudah lepas. Kemudian yang ketiga, step terakhir. Kalau udah bersampo, kemudian udah ditetesin serum, nah yang ketiga ini bisa Anda gunakan pada pagi hari. Tujuannya adalah untuk menguatkan dan menebalkan helaian rambut. Karena bentuknya spray, Anda bisa sebelum pagi-pagi semprot aja. Kayak gitu, nggak kelihatan ya. Ya, jadi tinggal disemprot pada bagian permukaan rambut, terutama pada kulit rambut, terus pijat-pijat sebentar. Setelah merata pada seluruh rambut, diamkan sebentar, baru Anda sisir, dan kalau Anda suka hairstyling, sebaiknya pakai string hair tonic supaya rambut Anda masih bisa dilindungin dulu. Jadi karena kalau hairstyling tadi panas, nah dengan menggunakan hair tonic, karena ada vitaminnya, ada mineralnya, bisa membantu meningkatkan nutrisi pada rambut. Ya, komposisinya Dr. Alopek hair tonic apa sih Mbak Nisa? Tadi kan udah dijelasin. Ada di serum, ada Copexil. Kemudian di sampo ada niacinamide, ada Panax ginseng. Nah, di Dr. Alopek hair tonic itu juga mengandung Copexil dan ginseng. Tujuannya adalah mempertahankan folikel rambut. Jadi benar-benar setiap produk yang diciptakan atau setiap produk dalam rangkaian Dr. Alopek series itu sudah sesuai dengan kebutuhan rambut. Ada biotinnya, berbeda dengan dua lainnya dia ada argininnya. Tujuannya adalah pembentukan asam lemak dan protein rambut sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut. Karena tadi dijelaskan bahwa protein itu berfungsi pada rambut itu penting banget ternyata. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi ada castor oil atau yang antibakterial, sehingga kalau sebelum kita terkena ketombe, jangan sampai kita kena ketombe, itu sudah dicegah duluan atau diturunkan resikonya menggunakan castor oil, sehingga bye-bye kerontokan rambut, bye-bye kebotakan. Nah, kalaupun Anda sudah botak, ini masih ada solusinya. Ya, adult formula. Kenapa adult formula? Ya, adult formula berperan dalam memberikan hair food. Yang seperti kita ketahui, adult formula itu mengandung 16 vitamin dan mineral. Contohnya ada vitamin A, tadi di dalam diagramnya Dr. Arini juga udah ada vitamin A, kemudian ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks contohnya ada tadi biotin, kemudian ada niacinamide di dalam di dalam adult formula itu udah ada. Kemudian ada vitamin C, ada zinc, kemudian ada magnesium dan selenium. Benar-benar semua nutrisi yang dibutuhkan rambut Anda, semua yang dibutuhkan suplementasi hair food. Jadi nggak hanya dari luar, tadi untuk di vasodilator, kemudian aliran darahnya dilancarkan, kemudian folikel rambutnya dikuatkan, tapi juga dari dalam. Jadi ada perlindungan dari luar, kemudian ada perlindungan juga dari dalam. Sekian dari saya, jangan lupa saya reminder lagi, ada giveaway mengikuti Zoom webinar. 1, follow Instagramnya UniHealth, kemudian follow Instagramnya Dr. Arini, nanti kita berdua akan cek beneran udah di follow atau belum. Yang ketiga adalah repost posting Dr. Alopek di IG UniHealth, nanti akan ada postingan seperti ini di feeds-nya IG-nya UniHealth. Anda tinggal repost, kemudian selfie.
tadi ada yang mulai chat saya nih yang di kolom-kolom pribadi, Mbak Nisa boleh nggak usah selfie tapi di screen cap aja. Boleh di screen capture dengan catatan nama Anda terlihat. Jadi bisa aja Anda minta tolong orang screen capture padahal nama Anda nggak datang. Nah itu jangan ya yang kayak gitu. Jadi usahakan ada nama Anda, kemudian Anda kalau nggak selfie. Terus pastikan di dalam captionnya udah ada hashtag I Love UniHealth dan Dr. Alopek Series. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2020.